Laskar Arif beres-beres dimanapun Anda berada. Masya Allah, hari ini saya ada di Pelongan. Ini pedetnya baru lahir, gede banget Laskar Arif. Kapurannya ya luar biasa. Jadi Laskar Arif beres-beres, hari ini kita ada review kasus ya. Ada 2 kasusnya, 3 sih yang akan kita bahas. Yang pertama, tentu pentingnya merawat tali pusar Laskar Ngarit. Laskar Ngarit jangan sampai terlena ya. Tali pusar ini tidak boleh terjadi infeksi, karena bila terjadi infeksi rentan terjadi tetanus, gangguan saluran pernafasan ya, bahkan sepsis. Sepsis itu tiba-tiba sapinya nggak mau menyusu, demam tinggi, matanya cowong, dan tiba-tiba mati. Itu bila kita gagal merawat tali pusar Laskar Ngarit. Oke. Lalu bagaimana Pak Dokter cara merawat tali pusar yang benar? Ya diikat boleh, yang penting tidak perdarahan ketika baru putus ya. Lalu boleh menggunakan alkohol dicampur dengan betadin, disemprotkan atau direndamkan di situ. Atau bila jenengan memiliki semprot gusanek, disemprotkan juga tidak apa-apa. Bagaimana bila terjilat? Bila terjilat selama tidak terlalu banyak, tidak masalah. Lalu bagaimana bila tidak diobati? Secara umum sapi memiliki daya tahan tubuh, pertahanan diri, tetapi masih lemah. Ale apes yo infeksi. Nah, infeksi Laskar Ngarit ada beberapa manifestasi, hanya sebatas bengkak, sampai dilalati, sampai berbelatung, bahkan sampai ya ini anaknya duyui, sampai terjadi sepsis, miasis, dibelatungin Laskar Ngarit. Jadi itu yang harus diperhatikan, nggih Pak Bos. Tali pusar jangan sampai bermasalah atau terlambat penanganan. Jadi rajin dipantau atau dibersihkan. Bila punya betadin, dioles betadin aja enggak apa-apa. Nah, ini sama pemiliknya sudah di betadin. Oke, siap Laskar Ngarit, kita beranjak ke induk. Nah, si induk ini susunya Masya Allah luar biasa, montok ya. Ini lahir kemarin, super banget anaknya, keriting ya, top ini, gede ya, kemarin dibantu berempat. Lalu si induk alhamdulillah sudah langsung kita berikan treatment postpartus, yakni tindakan yang dilakukan untuk memulihkan kondisi induk pasca melahirkan. Pemberian obatnya ya tergantung kondisi, induk lebih butuh yang mana Laskar Ngarit. Ya, itu masih ada cairan kelahirannya, lendir, normal banget ya. Siap. Nah, salah satu hasilnya Laskar Ngarit adalah sapi yang ini, yang dulu juga sempat kita bahas. Sapi ini anaknya berapa Bos? Usianya 1 bulan? 1 minggu. 1 bulan 1 minggu yang di bawah itu. Nah, sapi ini, induk ini yang dulu kita bahas, ini kan dulu juga disuntik kesehatan. Sudah birahi pertama ya? Sudah birahi pertama Laskar Ngarit. Kurang dari 1 bulan atau mungkin 1 bulan ya. Sapi ini sudah birahi pertama. Jadi anaknya 1 bulan 1 minggu, si induk ini sudah birahi pertama. Karena apa? Pemilik begitu sapinya melahirkan langsung meminta treatment postpartus atau suntik kesehatan. Tapi jangan lupa, tidak bisa hanya mengandalkan dari treatment postpartus saja. Karena treatment postpartus itu fungsinya menjaga kondisi induk, mencegah infeksi, oke, dan biar segera terjadi involusi uterus tidak molor. Yang terpenting adalah ini. Nah, hijauan Laskar Ngarit. Laskar Ngarit harus menjaga hijauan agar apa? Agar body condition score dari induk tidak sampai turun. Nah, ini alhamdulillah kondisi bodinya, body condition score-nya itu 2,5 menuju 3. Jadi stabil. Maka dalam posisi BCS 2,5 menuju 3 sudah treatment postpartus, maka si induk ini secara normal harus sudah birahi Laskar Ngarit. Nah, pembahasan yang ketiga adalah tentang sapi pedet. Sapi doro yang tengah ini sudah 14 bulan, padahal BCS-nya bagus, tetapi belum menunjukkan gejala birahi yang
dominan atau belum menunjukkan gejala birahi yang jelas Laskar Ngarit. Kenapa? Nah, ternyata sama pemilik belum diberikan obat cacing. Jadi BCS dia bagus ya. Lalu belum birahi. Saran kita konkret, tetap jaga kualitas pakan. Lalu berikan obat cacing ya. Dan kemarin informasinya Doro ini sudah beler tetapi berdarah. Nah, itu adalah fase medestrus Laskar Ngarit atau fase menstruasi bahasanya. Jadi sapi birahi ada yang mens atau keluar darah, ada yang tidak. Oke, jadi gejala awal birahi kan sapi mulai bengak-bengok, wadonan mulai memerah, mulai membengkak, ya toh. Lalu itu terjadi 1 sampai 2 hari. Lalu masuk birahi puncak, Pak Bos. Birahi puncak itu yaitu waktu kita mengawinkan. Birahi puncak itu belernya tambah oke, dibuka vulvanya merah banget, tidak kuning, tidak pucat ya. Terus bengak-bengok, celingkrak-celingkrik. Nah, itu hanya terjadi 24 jam. 24 jam. Nggih. Terus yang bagus itu jam yang 8 sampai 12 jam dari puncak birahi. Oke, kenapa sih kok harus di 8 sampai 12 jam atau malah disarankan sepertiga akhir ya, supaya sperma ini tidak keburu mati. Karena sperma ini ono umure. Kalau jenengan nyuntik nih ya begini, kalau jenengan menyuntikkan si sperma ini terlalu cepat, ya, maksudnya begitu meler pre-estrus langsung jenengan kawin kan jenengan berpikir wah aku mungkin telat gitu kan, sperma keburu mati. Jadi sperma masuk, sel telur belum dilepaskan Pak Bos, mati dhisik toh sperma nih. Akhirnya telur ini mana nggak ada, akhirnya ya mati juga. Oke, kalau spermanya ini atau strawnya ini dimasukkan pas posisi terlambat, misalkan puncak birahi, petugas IB-nya baru bisa datang besok siang atau besok sorenya. Nah, ini sel telur sudah keburu ditokke. Sel telur ditokke, loh kok urung ono sperma. Nah, dia mati dulu, spermanya baru masuk. Jadi supaya sperma ini masa hidupnya itu bisa ketemu dengan si sel telur, maka disarankan 8 sampai 12 jam. Lebih dari 12 jam boleh. Pokoknya ojo lebih teko 24 jam. Itu waktu terbaik IB. Itu. Tapi tetap masing-masing sapi karakter birahinya berbeda. Terus rasa birahi sapi itu pagi atau siang? Tidak tentu. Tidak tentu. Jadi masa birahi itu tidak tentu pagi siang. Tidak tentu. Jadi ya tergantung hormonalnya dia. Sapi itu tidak tentu malam, jadi tidak tentu. Pokoknya birahinya mulai pagi, nanti sore kan nggak masalah. Nggak masalah. Nah, kalau biasanya Pak Dodi, biasanya sore. Biasanya kan pulang kantor, betul. Jadi tidak apa-apa. Laskar Ngarit misalkan sapi kita birahi pagi, lalu kita lapor jadi jenengan wajib langsung ngomong, Pak, sapi saya birahi tadi pagi. Jenengan atur waktu terbaik kapan. Nah, gitu aja. Malam masih boleh. Tapi kalau besok paginya misalkan kalah cacak menang cacak, ya ora apa-apa dikawin wae. Tapi peluang untuk jadi lebih kecil. Tapi enggak apa-apa. Misalkan jam 8 pagi hari ini birahi, tukang IB ini baru bisa datang besok jam 6, tabrak wae ora apa-apa. Tapi lebih dari jam 8 besoknya semakin kecil kesempatan untuk jadi. Siap, itulah Laskar Ngarit. Jadi kesimpulannya adalah sapi yang sebelah sana habis melahirkan, jangan lupa merawat tali pusar. Sapi yang ini alhamdulillah sudah birahi dalam waktu 1 bulan setelah melahirkan, dengan treatment menjaga kondisi skor tidak boleh turun, hijauan tetap dijaga. Jadi jangan lupa diberikan obat cacing juga. Yang ini, kalau misalkan mau planning pemberian obat cacing, ya sudah nanti berarti beli obat cacing buat babon yang ini sama buat Doro yang ini, Bos. Jadi 2 ini nanti diberikan obat cacing. Nah, Doro ini kemarin sudah keluar darah, tetapi kita sarankan agar nanti manifestasi birahinya itu semakin jelas atau lebih jelas diberikan obat cacing dulu. Malah lek gelem sabar, besok dikasihkan obat cacing, seminggu lagi diulang pemberian obat cacingnya,
Nah baru ditunggu birahi pertama, birahi kedua langsung dikawinkan. Nah, itu sudah siap banget dia. Siap. Laskar Ngarit Beras Beras dalam satu bos. Satu, betul, satu boleh. Satu untuk 300 kilo. Siap Laskar Ngarit Beras Beras dimanapun anda berada. Alhamdulillah ya, lancar, beranak. Ini alhamdulillah persalinan normal. Waktu itu sudah kita suntik kesehatan, sudah birahi, body condition score oke, tinggal memberikan obat cacing. Sapi Doro ini sudah keluar masa med estrus atau masa setelah birahi. Obat cacing dulu oleh dapat 1 minggu diulang lagi. Begitu birahi diperkirakan kalau bisa inseminasi buatan dilakukan 45 hari setelah obat cacing terakhir ya. Dan yang sebelah sana baru melahirkan cowok ganteng keriting ya, si metal tompel, sayangnya ora topeng ya, tompel ya, tapi stop banget. Sekian Laskar Ngarit, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.